Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tubuh Lindong merasakan energi yang sangat murni dan misterius melonjak dari segala arah saat tubuhnya memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Akhirnya, energi ini terus mengalir ke dalam tubuhnya. Sambil diberi nutrisi oleh energi ini, Lindong samar-samar bisa merasakan rasa sakit yang sedikit menusuk yang berasal dari dalam tubuhnya. Namun, rasa sakit yang menusuk ini bukanlah rasa sakit yang diakibatkan oleh cedera. Sebaliknya, sensasi nyaman yang samar-samar menyebar di samping rasa sakit ini. Rasanya seperti saat luka sedang disembuhkan. Ini, sifat penyembuhan yang sangat kuat. Keterkejutan dan keheranan muncul di wajah Lindong, sebelum dengan cepat berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Ini karena dia telah mengetahui bahwa sumber rasa sakit yang menusuk itu berasal dari beberapa luka yang tertinggal di dalam tubuhnya. Lindong telah berjuang dalam pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Cukup banyak di antaranya yang merupakan pertempuran berdarah, oleh karena itu, tubuhnya secara alami dilanda berbagai luka dalam. Meski beberapa luka serius bisa disembuhkan dengan cepat dengan mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat, pada akhirnya akan ada beberapa memar yang tetap tersembunyi. Cedera ringan ini biasanya sulit dirasakan bahkan oleh Lindong sendiri. Meskipun itu adalah luka ringan yang tidak terlalu menghambat Lindong, akumulasi luka tersebut sangat menakutkan. Jika mereka terakumulasi sampai titik tertentu, itu bukan lagi masalah sepele setelah mereka meledak. Karena itulah, Lindong merasa terkejut dan gembira saat dia merasakan luka-luka tersembunyi di dalam tubuhnya disembuhkan oleh energi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Tampaknya dia tanpa sadar telah menyelesaikan potensi masalah yang mungkin membuatnya pusing di masa depan. Lindong diam-diam menghela nafas lega. Seutas kekuatan melahap kemudian menyebar keluar, seiring dengan kecepatan lonjakan energi ke dalam tubuhnya meningkat pesat. Lindong tidak lagi memperhatikannya setelah melihat ini. Yuan Power melonjak di matanya, saat dia mulai mencari sosok Ling Qingzu di dalam kolam. Meskipun Lindong saat ini berada di bawah air, dia masih bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, yang membuatnya bingung adalah dia tidak dapat menemukan Ling Qingzu dimanapun di dalam kolam. Mungkinkah dia pergi ke bawah? Tatapan Lindong menyapu sekeliling. Dia melihat ke dasar kolam yang agak gelap dan mengerutkan kening. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dan tubuhnya dengan cepat berenang ke dasar kolam sambil dibungkus oleh lampu hijau. Kolam surgawi kemurnian tertinggi tidaklah besar. Namun, kedalamannya luar biasa luasnya. Selain itu, terdapat cukup banyak terowongan air yang berkelok-kelok di dalamnya, sehingga medannya sangat rumit. Tubuh Lindong keluar melalui terowongan air ini. Energi mentalnya diaktifkan sepenuhnya pada saat ini. Dia mengikuti tanggapan paling menit dan menyesuaikan arahnya. Pencarian ini berlanjut selama 10 menit penuh. Namun, Lindong masih gagal mencapai apapun. Fakta ini menyebabkan Lindong mengerutkan alisnya erat-erat. Situasinya sedikit tidak biasa. Sementara Lindong merasa agak bingung di dalam hatinya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika energi mentalnya yang menyebar akhirnya mendeteksi sesuatu. Tatapannya buru-buru melihat ke posisi kiri bawah. Setelah itu, dia bergegas keluar. Tubuhnya bergerak melewati aliran air, mengeluarkan suara cipratan. Lindong sangat cepat. Beberapa menit kemudian, dia sudah mencapai tempat di mana energi mentalnya merasakan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu, dia melihat sekumpulan lampu hijau zamrud bermekaran di dasar kolam. Tubuh telanjang seperti batu giok meringkuk dalam cahaya, rambut hitam halusnya tersebar di belakangnya. Dari kejauhan, dia tampak seperti putri duyung yang sedang tertidur. Sosok cantik ini adalah Ling Qingzu, yang telah memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi sebelumnya. Lindong pasti menghela nafas lega saat melihat Ling Qingzu. Segera setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Matanya tiba-tiba melihat ke area di bawah Ling Qingzu. Sinar lampu hijau giok memancar dari tempat itu, dan secara kebetulan terhubung ke gugus cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu. Ekspresi Lindong tiba-tiba menjadi lebih suram setelah melihat adegan ini. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan suatu kekuatan menyapu dasar kolam, langsung meniup lumpur. Setelah lumpur berserakan, terlihat kerangka putih menyeramkan tergeletak di dasar kolam.
Cahaya neon menyebar ke seluruh kerangka. Benang cahaya hijau giok itu keluar dari kerangka, sebelum terhubung ke tubuh Ling Qingzu. Cahaya terus-menerus menyala pada benang cahaya yang terhubung. Sepertinya ada sesuatu yang terus-menerus keluar dari tubuh Ling Qingzu, sebelum akhirnya dituangkan ke dalam kerangka putih yang menyeramkan itu. Lindong menatap tajam ke kerangka putih itu. Mata hitamnya tampak berkedip dengan cahaya hijau giok. Kerangka ini sebenarnya menyerap kekuatan hidup di dalam tubuh Ling Qingzu. Murid Lindong tiba-tiba menyusut hingga seukuran lubang kecil. Tangannya berubah menjadi pisau saat ia menebas ke bawah dengan marah. Kekuatan telapak tangan yang tajam bersiul, dan dengan kejam memotong benang lampu hijau giok. Namun, kekuatan telapak tangan yang dapat membelah gunung, tidak memberikan efek apapun saat mendarat di benang tipis tersebut. Sebaliknya, hal itu ditolak. Ekspresi Lindong berubah ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak, dan dia berenang menuju benang tipis. Kekuatan melahap melonjak di telapak tangannya, sebelum dia meraih benang tipis itu. Kabut putih segera muncul dari benang tipis ketika tangan Lindong meraihnya. Kekuatan melahap meresap ke dalam, dan secara langsung melahap semua energi yang ada dalam hubungan ini. Benang lampu hijau giok, akhirnya meredup dengan cepat pada saat ini. Pada akhirnya, itu retak dan hancur. Cahaya di sekitar tubuh Ling Qingzu juga dengan cepat menghilang ketika benang cahayanya hancur. Namun, matanya yang tertutup rapat masih belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Lindong pindah. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh telanjang Ling Qingzu. Sensasi sedingin es yang bertemu dengan sentuhannya menyebabkan jantungnya bergetar hebat. Matanya awalnya menyapu wanita itu dengan cara yang tidak terkendali. Setelah itu, dia dengan kasar menarik napas, dan mengeluarkan jubah besar untuk menutupi tubuh yang menyebabkan segala macam keinginan muncul di dalam tubuhnya. Meskipun jubahnya basah saat dikeluarkan, dan akhirnya menempel di tubuh Ling Qingzu, menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Setidaknya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan tubuh telanjang bulat sebelumnya. Lindong tidak punya waktu untuk memikirkan semuanya setelah memeluk sosok menawan dan lembut itu. Dia hanya melihat kerangka di lumpur dengan mata waspada. Pada saat ini, kerangka itu sebenarnya bergetar dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, ia terduduk terhuyung-huyung di lumpur. Ada cahaya yang sangat lemah berkedip-kedip di matanya. Rasa dingin melonjak dalam hati Lindong saat dia melihat adegan ini. Dari aura kuno yang keluar dari kerangka ini, sepertinya benda ini pasti sesuatu dari zaman kuno. Meskipun Lindong telah melihat segala jenis benda kuno selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat aktivitas benda mirip kerangka. Orang ini, keinginan kuat macam apa yang dia miliki? Dia masih bisa bergerak seperti ini setelah ribuan tahun. Mata Lindong muram saat dia melihat kerangka yang bergetar. Dia baru saja hendak membawa Ling Qingzu dan meninggalkan tempat aneh ini, ketika dia melihat kerangka itu tiba-tiba menjadi kaku. Setelah itu, tulang-tulangnya mulai hancur. Pada akhirnya, ia mengeluarkan ledakan, dan berubah menjadi debu yang dengan cepat menghilang. Lindong samar-samar bisa mendengar suara yang dipenuhi dengan keengganan tak berujung yang ditransmisikan secara diam-diam di bawah air ketika kerangka ini berubah menjadi debu. Lindong tertegun saat menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, matanya berkedip. Sepertinya kerangka ini akhirnya mencapai batasnya setelah bertahan hingga saat ini. Suara tadi seharusnya menyebabkannya menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sementara Lindong diam-diam menghela nafas lega, lampu hijau giok tiba-tiba menyala dan muncul di tempat kerangka itu menghilang. Dengan suara "swoosh", ia bergegas melewati dasar kolam dan berlari menuju Lindong. Lindong dengan hati-hati memperhatikan lampu hijau giok yang melintas. Setelah itu, dia menemukan bahwa ini sepertinya merupakan lambang cahaya roh yang sangat misterius. Dia bisa merasakan riak yang sangat megah dari dalam lambang cahaya ini. Ini adalah lambang roh, murid Lindong menyusut saat dia bergumam. Apa yang disebut Spirit Emblem adalah intisari keseluruhan dari seorang praktisi yang sangat kuat yang telah ditinggalkan. Ini bisa dianggap sebagai harta mistik yang sangat langka dan berharga. Suruo telah mencapai prestasinya saat ini, karena lambang roh yang dia peroleh dari alam kuno saat itu. Terlebih lagi, itu baru permulaan. Bahkan hati Lindong terasa panas mendidih saat dihadapkan pada harta karun sebesar itu. Namun, dia hendak bergerak dan meraihnya,
tapi lampu hijau giok menghindarinya. Akhirnya, ia langsung memasuki tubuh Ling Qingzu di depan matanya yang terdiam. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Lindong mengejek dirinya sendiri, dan menggelengkan kepalanya. Peluang besar seperti itu selalu melewatinya. Lindong berhenti memikirkan hal lain setelah mengejek dirinya sendiri dengan cara ini. Dia baru saja hendak memeluk Ling Qingzu dan pergi, ketika dia merasakan orang dalam pelukannya bergerak sedikit. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya, dan melihat sepasang mata terbuka jernih di wajah cantik berwarna merah menyala. Dua pasang mata yang cerah bertemu satu sama lain di dasar kolam. Namun, anehnya keduanya diam. Suasana aneh dan sunyi berlanjut di antara keduanya. Lindong merasa sedikit malu di hatinya. Meskipun perbuatan tidak masuk akal telah terjadi di antara mereka berdua, hal itu terjadi karena Ling Qingzu jatuh ke dalam perangkap. Namun sekarang, mereka berdua sudah benar-benar terjaga. Terlebih lagi, Lindong bisa merasakan tubuh lembut di pelukannya. Ada juga panas yang menyengat saat ini. Pakaian tipis yang basah tidak banyak menyembunyikannya. Panas yang disalurkan ke seluruh kain tipis juga menyebabkan napas Lindong tiba-tiba menjadi sedikit lebih berat. Kemungkinan besar manusia biasa manapun tidak akan mampu menjaga ketenangan sepenuhnya dalam situasi seperti ini. Lepaskan aku. Ling Qingzu juga mendeteksi sedikit perubahan pada Lindong. Ketakutan segera muncul di kedalaman matanya. Dia berjuang sedikit, sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata itu. Ling Qingzu saat ini jelas telah kehilangan ketenangan dan ketenangannya yang biasa dalam situasi yang tidak biasa ini. Pada saat yang sama, dia juga lupa betapa daya tarik fatal yang dimiliki seorang pria, ketika seorang dewi yang biasanya murni dan mulia mengungkapkan rasa takut yang sangat langka. Itu adalah transformasi drastis, ketika kecemerlangan seorang dewi terkelupas, dan berubah menjadi wanita yang lembut. Oleh karena itu, setelah dia berbicara, dia tidak melihat Lindong melepaskannya. Sebaliknya, nyala api penuh nafsu muncul di mata hitamnya. Selanjutnya, matanya tiba-tiba melebar saat wajah Lindong melebar dengan cepat di matanya. Lengan yang memeluk tubuhnya itu membuatnya tetap di tempatnya. Pada akhirnya, dia merasakan mulut panas Lindong mendarat di bibirnya dengan sikap sombong dan tak kenal takut. Panas menyengat dari bibirnya menyebabkan tubuh Ling Qingzu langsung menegang. Namun dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali akalnya. Tangan halusnya menjadi seperti cakar kucing, dan dengan kejam menggaruk punggung Lindong. Segera, banyak bekas darah muncul, sementara tubuhnya meronta dengan keras. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan perjuangan kerasnya. Kedua lengannya bagaikan tang besi yang memeluk erat sosok cantik dalam pelukannya. Kekuatan besar itu muncul seolah-olah dia sedang berusaha untuk menghancurkannya ke dalam tubuhnya. Tangan Ling Qingzu yang seperti batu giok bertahan di depannya, dan sebuah telapak tangan mendarat di dada Lindong. Suara dalam dan teredam yang dihasilkan menyebabkan seseorang menjadi takut setengah mati. Jelas sekali, yang pertama sangat malu sekaligus marah saat ini. Ling Qingzu sangat kuat. Ketika telapak tangan ini mendarat, Lindong masih tidak bisa bertahan meskipun tubuh fisiknya kuat. Tubuhnya segera mencondongkan tubuh ke depan, dan menyebabkan kedua tubuh itu saling menempel erat. Segera setelah itu, bibirnya menarik diri saat dia dengan kejam menatap wanita di pelukannya. Kamu berani? Wajah Ling Qingzu dipenuhi rasa malu dan marah, saat dia mengatupkan giginya dan menegur. Meskipun dia berbicara sedemikian rupa, perjuangannya jelas melemah. Sepertinya dia memang sedikit takut Lindong menjadi gila saat ini. Lindong menyeringai. Dia merasakan sakit luar biasa yang menjalar dari dada dan punggungnya. Namun, di hatinya ada kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Sudah 5 tahun, wanita yang mulia dan sombong di masa lalu, yang hanya bisa dia hormati dan tidak bisa dia sentuh, sekali lagi dimanfaatkan dengan kejam olehnya hari ini. Kegembiraan yang agak menyimpang itu praktis memiliki kepuasan yang lebih besar dibandingkan ketika dia membunuh Lin Langtian saat itu. Lindong, kamu meminta untuk mati. Sementara hati Lindong dipenuhi kesenangan, suara wanita di pelukannya tiba-tiba berubah dingin. Segera, dia menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat bahwa rasa malu dan kemarahan di wajah Ling Qingzu mulai menghilang. Sebagai gantinya adalah sikap dinginnya yang biasa dan familiar. Bagaimanapun, tekad wanita ini sungguh luar biasa.
Bahkan saat ini, dia masih mampu dengan cepat menekan gangguan di hatinya, dan mendapatkan kembali keadaan normalnya. Ekspresi Lindong juga sedikit berubah saat melihat ini. Meskipun dia berhasil membuat Ling Qingzu tidak bisa melawannya, ini hanya karena Ling Qingzu panik. Mengingat kekuatan yang terakhir, jika dia benar-benar tenang, Lindong pasti tidak akan bisa berbuat banyak. Bang! Prediksi Lindong benar. Setelah Ling Qingzu tenang, fluktuasi yang luar biasa besar tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Sebuah kekuatan besar terbentang dan langsung menarik lengan Lindong. Kekuatannya begitu besar, bahkan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Ling Qingzu juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kendali Lindong, dan sosoknya bergerak mundur. Namun, wajah dengan kecantikan yang menggugah jiwa, saat ini tertutup embun beku. Jelas sekali, tindakan Lindong yang memanfaatkannya sebelumnya telah membuatnya sangat marah. Lindong dengan cepat menjadi jernih ketika dia melihat ekspresi Ling Qingzu. Dia segera berteriak dalam hati, ini buruk. Sementara Lindong merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya, di depannya, Ling Qingzu mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Segera, dia mengepalkan tangannya dengan lembut, saat pedang panjang berwarna biru muncul dalam sekejap. Aura yang hebat tiba-tiba muncul. Kulit kepala Lindong menjadi mati rasa saat melihat ini. Sepertinya wanita ini sudah gila. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera berbalik dan bergegas keluar dari kolam. Dia tidak meragukan bahwa Ling Qingzu saat ini tidak akan memberikan muka atau mempertimbangkan hubungan mereka ketika dia menyerang. Tubuh Lindong baru saja bergerak, ketika dua cahaya pedang yang sangat tajam tiba-tiba melesat ke arahnya dari belakang. Pada akhirnya, mereka melewati tubuhnya, dan langsung memotong dua saluran air besar di kolam. Lindong, aku akan membunuhmu. Suara Ling Qingzu, yang berisi rasa malu dan marah di tengah kedinginan, terdengar dari belakang. Selanjutnya, Lindong merasakan cahaya pedang tajam mengalir dari segala arah. Lindong tentu saja tidak cukup bodoh untuk tetap tinggal dan menderita serangan pedang itu. Sayap naga hijaunya terentang. Dengan swoosh, dia bergegas maju. Cahaya pedang hebat yang tak terhitung jumlahnya seperti ikan yang berenang, saat mereka mengejarnya dengan kecepatan kilat dari belakang. Kolam surgawi kemurnian tertinggi di lembah itu benar-benar sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama, sebelum pusaran air besar terbentuk di dalam kolam. Sesaat kemudian, sosok hijau muncul dari sana. Selanjutnya, cahaya pedang memancar ke segala arah. Dinding gunung di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Banyak bekas luka pedang besar muncul di sana. Lindong melirik kekacauan di sekitarnya setelah bergegas keluar dari kolam, dan sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Ternyata Ling Qingzu sebenarnya sangat menakutkan ketika dia membalikkan badan. Bang! Permukaan kolam surgawi kemurnian tertinggi sekali lagi meledak. Air memercik ke langit saat sosok cantik muncul. Selanjutnya, jubah hitam yang benar-benar basah terbang keluar. Gaun putih bergetar dan dengan cepat menutupi tubuhnya yang seperti batu giok. Saat air turun, seorang wanita cantik berpakaian putih sudah berdiri di langit. Dia turun seperti air terjun biru, namun wajahnya yang cantik masih tertutup embun beku. Ling Qingzu memegang pedang panjang di tangannya. Wajahnya sangat dingin ketika dia melihat Lindong yang memaksakan senyum. Tanpa basa-basi lagi, pedang panjang itu menari-nari, dan cahaya pedang kuat lainnya melesat keluar, menembaki titik fatal di tubuh Lindong. Setelah melihat ini, Lindong buru-buru mundur. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya, dan terus menghindari serangan Ling Qingzu. Aku turun untuk menyelamatkanmu, apakah kamu harus begitu ganas? Lindong buru-buru berkata sambil menghindar. Jika aku tidak jatuh, hidupmu akan tersedot oleh benda itu. Aku mengkhawatirkanmu. Ling Qingzu menggertakkan giginya yang seputih mutiara dan dengan dingin berkata, apa hubungannya ini dengan tindakan tidak sopanmu? Lindong terdiam. Sebuah keinginan memang telah muncul dalam dirinya sebelumnya, dan karena itulah dia tidak dapat menahan diri untuk melakukan hal-hal itu. Bahkan dengan sifatnya yang berkulit tebal, dia tidak dapat menemukan alasan apapun. Ling Qingzu mendengus dingin saat melihat ini. Pedangnya menebas lagi, dan cahaya pedang hebat lainnya, yang berukuran beberapa puluh kaki, menebas Lindong dengan ganas. Lindong menatap cahaya pedang yang sekali lagi datang menebasnya.
dia menghela nafas tak berdaya dan benar-benar tidak lagi memiliki niat untuk menghindarinya. Dari kelihatannya, dia sepertinya ingin menerima serangannya. Cahaya pedang tiba dalam sekejap. Namun, Ling Qingzu akhirnya mengatupkan giginya saat hendak mendarat di tubuh Lindong. Jari halusnya yang seperti batu giok terdorong ke depan, dan cahaya pedang itu sedikit bergeser arahnya. Setelah itu, ia melewati tubuh Lindong dan dengan kejam menebas ke bawah, langsung membuat bekas luka besar di tanah. Lindong menghela nafas lega ketika cahaya pedang itu meleset. Setelah itu, dia tanpa daya berbicara kepada Ling Qingzu yang berwajah dingin, "Apakah kamu sudah selesai melampiaskan amarahmu?" Suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari jarak dekat segera setelah suara Lindong memudar. Setelah itu, monster ular berkepala 3, yang telah dialihkan sebelumnya, sekali lagi mendesis saat ia menyerang dengan liar menuju lembah. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam saat ia melihat dua individu di lembah. Lindong menyaksikan kembalinya ular monster ini, dan baru saja hendak menyerang, tapi sosok yang melintas sudah melewatinya. Lindong tertegun saat dia menyaksikan cahaya pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang Ling Qingzu, sepertinya menutupi langit saat mereka memamerkan monster ular dari segala arah. Monster ular berkepala 3 itu mengeluarkan pekikan yang tajam dan menyedihkan ketika dihadapkan pada serangan tanpa ampun dari Ling Qingzu ini. Banyak bekas luka berdarah muncul dengan cepat di tubuh besarnya. Segera setelah itu, monster ular, yang memiliki kekuatan sebanding dengan Lei Qian, dipotong-potong. Di udara, Lindong menatap kosong pada pemandangan ini. Dia menatap nasib ular monster yang sangat menyedihkan itu, sebelum sekali lagi menatap wajah Ling Qingzu, saat rasa dingin perlahan mulai menghilang darinya. Untuk sesaat, kulit kepalanya terasa agak mati rasa. Wanita ini kemungkinan besar menggunakan tindakannya untuk memperingatkannya, ini adalah hasil ketika dia menjadi marah. Di lembah, monster ular besar itu jatuh ke tanah dengan keras. Darah segar mengalir, membuat tanah menjadi merah saat aroma berdarah menyebar secara diam-diam. Wajah Ling Qingzu tampak dingin dan acuh tak acuh saat dia mendarat dari udara. Setelah itu, dia tiba di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Tangan yang seperti batu giok menyapu air, dan perlahan-lahan mencuci pedang panjang yang berdarah itu. Lindong tanpa sadar mengusap hidungnya saat dia menyaksikan adegan ini. Tampaknya Ling Qingzu sangat malu dan marah kali ini. Namun, dia bisa mengerti alasannya. Jika itu orang lain, Lindong yakin nasibnya akan serupa dengan monster ular. Sepertinya satu-satunya pria di dunia ini yang bisa terus menantang baseline-nya dengan cara seperti itu adalah Lindong. Hubungan keduanya yang berantakan dan tidak jelas-jelas membuat mereka tidak bisa memandang satu sama lain sebagai manusia biasa. Ini juga alasan mengapa Ling Qingzu menoleransi berbagai tindakan berlebihan Lindong. Air mengalir ke bawah pedang panjang, dan mendarat di kolam, menciptakan banyak riak. Ling Qingzu menundukkan kepalanya dan menatap wajah yang begitu cantik, sehingga bisa menyebabkan kejatuhan negara-negara yang tercermin dalam riak-riak itu. Giginya yang seputih mutiara tanpa sadar menggigit bibirnya. Sepertinya masih ada sisa bekas kehangatan di bibirnya. Orang itu sepertinya terus-menerus menghancurkan ketenangan hatinya yang seperti air. Ling Qingzu agak bingung. Masalah 5 tahun lalu tidak diragukan lagi telah mengacaukan jalan awal mereka berdua. Dia pernah berpikir bahwa dengan karakternya, dia seharusnya bisa mencapai keadaan yang digambarkan gurunya kepadanya. Keadaan di mana hatinya setenang cermin dan sama sekali tidak bermasalah. Namun, kejadian tidak masuk akal itu telah menyebabkan ketidaksempurnaan kecil muncul di cermin terangnya yang seperti hati. Ling Qingzu telah menggunakan waktu 5 tahun untuk melemahkan dan mengubur ketidaksempurnaan kecil itu. Dan ketika dia berpikir bahwa dia akan benar-benar melupakannya, sosok yang agak kabur itu disertai dengan badai yang terhuyung-huyung dengan ketekunan yang luar biasa, dan sekali lagi menerobos ke dalam pandangannya. Pemuda di masa lalu tanpa sadar sudah mulai mengejar jejaknya. Dia telah banyak berubah selama 5 tahun ini. Namun, sifat keras kepala yang sama dari 5 tahun lalu, belum terhapus seiring berjalannya waktu. 5 tahun yang lalu, seorang pemuda diam-diam mengalami penderitaan di hadapan Lin Liangtian. Sekarang, dia telah menjadi murid paling menonjol di antara generasi muda Dao Sek. Prestasinya bahkan dapat dianggap sebagai yang terbaik di kalangan generasi muda di seluruh wilayah Suan Timur.
Peningkatan dan metamorfosis seperti itu adalah sesuatu yang bahkan sulit diabaikan oleh Lin Qingzu saat ini. Dia sadar bahwa mungkin tidak mudah lagi baginya untuk mengusir orang yang menerobos masuk ke dunianya lagi. Ekspresi Lin Qingzu agak rumit saat dia dengan lembut mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, dia mendengar suara lembut langkah kaki dari belakangnya. Tubuh halusnya menjadi kaku tanpa terasa. Ekspresi rumit di matanya juga dengan cepat menghilang. Lindong berjalan dari belakang. Setelah itu, dia duduk di samping Lin Qingzu. Dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan sisi wajahnya yang mempesona. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingat kata-kata yang saya ucapkan 5 tahun lalu?" "Saya lupa." Lin Qingzu menurunkan bulu matanya yang panjang dan menjawab dengan acuh tak acuh. "Aku tahu kesenjangan antara kau dan aku di masa lalu. Oleh karena itu, aku berjuang dengan semua yang kumiliki. Setelah kau pergi saat itu, aku juga meninggalkan kota Yan sendirian. Setelah itu, aku mengasah dan melatih diriku di dunia luar. Saat itu, aku hanya punya 2 tujuan. Untuk membunuh Lin Liangtian, dan untuk berdiri di hadapanmu lagi." Pemuda itu mengangkat kepalanya ke samping kolam dan memandangi langit hitam yang agak menyeramkan sebelum tertawa. "Saya tidak mencoba untuk menyombongkan diri kepada Anda. Yang ingin saya sampaikan hanyalah bahwa penilaian Anda terhadap saya pada akhirnya salah. Saya telah mencapai apa yang Anda anggap mustahil." Jari halus Lin Qingzu menelusuri pedang panjang itu. Segera setelah itu, dia menoleh dan memperhatikan pemuda yang tersenyum cerah itu. Setelah terdiam cukup lama, dia akhirnya berbicara dengan lembut, "Kamu telah berjuang selama 5 tahun karena kata-kata itu. Kamu harus sadar bahwa ada banyak kesempatan di mana kamu mungkin gagal dalam perjalanan itu. Tidak akan ada kesempatan bagimu untuk mengulangi semuanya lagi jika hal itu terjadi." "Tapi saya akhirnya berhasil." Lindong meregangkan pinggangnya. Dia telah menjelajahi provinsi Great Desolate, keluar dari kekaisaran Yan besar dan memasuki perang 100 kerajaan. Akhirnya, dia memasuki wilayah Suan Timur. Mungkin ada banyak bahaya, tapi dia akhirnya berhasil. Saat itu, aku mengatakan bahwa wanita yang pernah tidur denganku pasti akan menjadi milikku. Kata-kata ini mungkin tampak sedikit vulgar sekarang jika kupikir-pikir, tapi... Lindong tersenyum. Matanya menatap langsung ke arah Lin Qingzu dan berkata, "Kamu adalah wanitaku." Percikan air dan pedang panjang yang cemerlang disertai dengan aura dingin saat menunjuk ke tenggorokan Lindong. Lin Qingzu menatapnya, suaranya dingin saat dia berbicara, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan membunuhmu?" Lindong tidak mengatakan apapun. Dia menatap Lin Qingzu, mata itu tanpa rasa takut. Tidak ada sedikit pun niat untuk melemahkan posisinya. Lin Qingzu mengertakkan gigi. Akhirnya, dia menyingkirkan pedang panjangnya. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Sebaiknya kamu tidak mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kata-kata ini sampai ke telinga guruku, dia akan membunuhmu bahkan jika kamu adalah murid Sekte Dao." Lindong mengerutkan kening. Setiap master sekte dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga harus melatih Dao hati mereka. Hati harus sejernih cermin, dan tidak ada setitik debu pun yang akan ditoleransi. Mengingat karakternya, jika tuanku tahu tentang kita, dia pasti akan turun tangan dan membantuku menghilangkan ketidaksempurnaan di hatiku. Lin Qingzu memperhatikan Lindong dan berkata, "Kamu adalah setitik debu itu, ketidaksempurnaan di hatiku." Dao hati, itu adalah heterodoksi. Lindong mengerutkan alisnya erat-erat. Segera, dia melihat ke arah Lin Qingzu dan berkata, "Menurutmu, bagaimana ketidaksempurnaan di hatimu ini harus dihilangkan?" Lin Qingzu jelas terkejut dengan pertanyaan ini. Awalnya, dia berpikir tidak perlu memikirkan jawabannya. Namun saat ini, dia kesulitan berbicara di bawah tatapan Lindong. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil merasa bingung saat dia menjawab, "Saya tidak tahu. Aku tidak tahu apakah kata-katamu ini adalah upaya untuk membuatku mundur. Namun, tekadku tidak akan pernah berubah. Jika gurumu ingin menghentikanku, aku akan menunggu sampai aku lebih kuat dari gurumu, sebelum langsung merebutmu dari tangan Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga." Lindong memperhatikan Lin Qingzu yang memberikan jawaban tidak yakin. Senyuman muncul di wajahnya saat dia menyeringai dan menyatakan. Lin Qingzu merasa tidak bisa tertawa atau menangis menghadapi kata-kata ini.
Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menjawab, bahkan Master Sekte Dao sektemu, Ying Xuanzi, harus bersikap sopan kepada guruku ketika dia melihatnya. Kamu harus berhenti menetapkan tujuan sembarangan. Lindong tersenyum dan dia tidak berkata apa-apa lagi mengenai topik ini. Dia juga mungkin merasakan emosi rumit yang dimiliki Ling Qingzu terhadapnya. Ini sudah cukup baik. Paling tidak, dia tidak memiliki ketidakpedulian dan keterasingan seperti yang biasa dia lakukan pada pria lain saat menghadapinya. Dari sudut pandang tertentu, ini merupakan awal yang cukup baik. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan di dasar kolam tadi. Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat Lindong yang tak kenal takut benar-benar menenangkan dirinya. Segera setelah itu, dia mengganti topik dan berkata, "Mengapa kamu memprovokasi hal itu?" Lindong sedikit mengernyit. Jika niat Ling Qingzu adalah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, dia jelas bisa melakukannya di tengah kolam. Dia tidak perlu sengaja menuju ke dasar kolam. Kerangka itu pasti ada hubungannya dengan istana kemurnian tertinggi 9 surga milikku. Aku menerima telepon darinya setelah memasuki kolam. Namun, aku tidak menyangka kalau kerangka itu benar-benar bermaksud untuk merebut kekuatan hidupku. Ling Qingzu mengerutkan alisnya saat dia menjelaskan. Hubungan? Lindong terkejut. Keberadaan kerangka itu jelas jauh lebih tua dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Oleh karena itu, kemungkinan besar tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Dari kelihatannya, itu mungkin ada hubungannya dengan seni bela diri atau seni rahasia. Pantas saja lambang roh itu memasuki tubuhmu. Ling Qingzu mengangguk. Dia bisa merasakan penambahan lambang roh agung di dalam tubuhnya. Ini dianggap sebagai kesempatan beruntung baginya. Sepertinya kolam surgawi kemurnian tertinggi ini akan kehilangan kekuatannya di masa depan. Lindong menatap kolam surgawi kemurnian tertinggi dengan sedikit penyesalan. Warna pelangi di dalamnya perlahan memudar. Alasan mengapa kolam surgawi kemurnian tertinggi ini muncul di wilayah Unique Devil jelas karena perlindungan dari kerangka kuno tersebut. Sekarang kerangkanya telah berubah menjadi debu. Tempat ini kemungkinan besar akan terkikis oleh ki iblis lagi di masa depan. Ling Qingzu mengangguk. Segera setelah itu, dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Dia telah mencapai tujuannya untuk perjalanan ini. Jelas, tidak ada gunanya mereka tetap tinggal di tempat ini. Lindong tersenyum dan mengangguk ketika mendengar ini. Dia melambaikan lengan bajunya, sebelum cahaya hitam keluar dari kejauhan. Akhirnya disimpan di tas Qiankun miliknya. Itu adalah mayat iblis yang dia gunakan untuk memancing monster ular itu pergi sebelumnya. Keduanya bersiap untuk pergi setelah mayat iblis itu disimpan. Namun, Ling Qingzu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika dia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cahaya keemasan keluar dari ruang di depannya. Akhirnya, benda itu masuk ke tangannya. Ini adalah pesan Yuan Spirit dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Apa yang terjadi? Ling Qingzu menerima cahaya keemasan saat alisnya sedikit berkerut. Akhirnya, jarinya menekan kening mulusnya. Perubahan muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi pada bangsamu? Lindong bertanya dengan heran saat melihat ini. Tidak. Ling Qingzu menggelengkan kepalanya. Mata jernihnya menatap Lindong. Setelah ragu sejenak, dia berkata, "Sepertinya Yuan Chang dan yang lainnya telah menyerang murid Sekte Dao." Ketika kata-kata Ling Qingzu terdengar, dia bisa melihat senyuman di wajah Lindong menghilang sedikit demi sedikit, sebelum kesuraman yang menakutkan perlahan muncul. Di saat yang sama, hasrat membunuh yang sangat dingin juga melonjak.